Oke, selamat malam teman-teman ya. Ini lagi beres-beres. Lama juga saya nggak bikin konten. Sini ada apa ini? Sikat black lapa. Ada bengal ya. Terus di sini ada Mac punyanya orang Bali. Yang ini yang Mac Orion Pro Mac. Terus di sini ada bengal ya. Di sini ada bengal lama ini nggak saya pakai. Coba dilihat ya. Terus di sini ada bengal juga. Yang ini saya tutup ya, ini soalnya lama banget juga ini nggak dipakai-pakai nih. Tapi udah aman walaupun tersimpan lama. Oke, coba saya review ya. Ini lagi beres-beres kebetulan. Dan rencananya juga saya mau pindah ke kamar depan, etalasenya lagi saya bersih-bersihkan dulu. Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akel Sud. Salam satu laras. Dan di video kali ini coba saya bikin konten lagi ya. Udah lama nggak bikin konten, entah itu berburu, entah itu review. Karena di saya ini sekarang ini lagi padat-padatnya, entah itu beres-beres, setting-setting, rakit-rakit ya. Dan kebetulan di sini ada bengal extra big. Cuman untuk bengal extra big ini bukan sistem belah atau NBL. Perbedaan NBL sama ini ya, itu sama aja. Perbedaannya cuman di belah saja. Di sini ya. Terus untuk adapter yang belah ini sepertinya kurang lebih maksudnya seperti ini. Kebetulan di sini ada adapter laras, bentuknya ini untuk bengal, tapi yang bore up bisa diaplikasikan dengan bengal ini juga ya. Karena di sini lubang transfernya udah cukup besar juga. Ini sistemnya kayak opal-opal gitu, tapi di tengahnya di sini ada penghalang supaya nanti kalau misalkan masukin mimis ya, di sini tidak jatuh ke bawah ya. Kalau jatuh ya ke bawah, bukan ke atas. Nah makanya di sini disediakan sekat semacam ini di tengah-tengah, karena untuk lubang transfer ini cukup besar ya. Nih bisa dibayangkan aja kayak gini ya. Ini kebetulan juga saya habis pilek, jadi agak serak-serak basah gitu ya. Nah, terus yang NBL chambernya sama juga. Kalau misalkan NBL ininya yang dibelah, adapternya bukan kayak gini. Cuman yang dibelah ini sebagian part ini, maksudnya yang dibelah dijadikanlah adapter seperti ini. Cuman kalau ini dimasukin ya, ditanam. Kalau NBL langsung ditancap aja di sini, dipakai baut 2 seperti ini ya. Untuk yang sistem belah ini ya, entah itu bengal, adanya di bengal extra big, ada juga di demit black end. Kalau sikat enggak, kalau sikat bisa, cuman harus pakai adapter gini. Terus ada juga nanti di NBA ya, yang sistem belah. Cuman sekarang
yang ikut nunggu, saya ulangi ya, tadi barusan ada motor yang ikut nunggu chamber NBA, posisinya lagi di anodes. Oke, kita lanjut. Yang sebenarnya yang mau saya bahas gini teman-teman ya, ini nggak saya bahas, dilewat saja ya. Ya kebetulan aja di sini semuanya di saya nggak ada chamber yang sistem belah ya, atau boleh dikatakan NBL itu. Nah, yang saya mau bahas di video kali ini, jadi gini, ada sebagian saya juga udah pernah mengalami ya, pas waktu itu ada yang minta bantu rakit, chambernya dikirim ke sini, dia order maksudnya dia order sendiri terus minta dibantu dirakitkan. Nah, chambernya NBL, pas saya coba-coba ya, ternyata ya, kalau misalkan pakai kacang slag seperti ini, nah itu ada sedikit macet ya, ada sedikit macet. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata pas saya selidiki, pas saya dicek-cek ya, ibaratkan gini, kita langsung aja ya, biar durasinya nggak kepanjangan juga. Ini ibaratkan slag, ini yang khusus pemakai slag ya, kap. Tapi kalau pakai mimis konvensional enggak, aman-aman aja, lancar-lancar aja. Nih ibaratkan slag ini dimasukin ya, dimasukin, ini tusuk mimis ya. Coba kita dilihat dulu ya, ini setengah aja. Nah, di saat mimis ini didorong ya, belum sempet nonjol ke sini nih teman-teman, belum sempet nonjol ke sini, nongol maksudnya ya, nongol ke sini, mimis itu terbentur dengan si lubang ini ya. Sedangkan yang sistem belah, untuk lubang ininya dia sedikit oval ya, agak memanjang, tapi nggak ada sekat semacam ini. Nah, walaupun nggak ada sekat, berhubung dia oval, udah disesuaikan juga dari markasnya ya. Jadi si mimis ini, si slag ini ya, walaupun istilahnya kita pakai slag, pas begitu masukin dia nggak jatuh ke sini. Nah, kalau misalkan ini, kemungkinan ini lebih besar ya, kalau misalkan enggak ada penahan ini, dia jatuh. Karena nggak ada penahan ini, ininya juga sangat besar ya. Kalau misalkan slag ini dimasukin ke sini, ya jelas jatuh ke sini. Tapi yang 12 screen ya, kalau misalkan yang di atas 12 screen, yang kemungkinan enggak, soalnya sedikit agak memanjang. Nah, kalau ini walaupun besar, berhubung di sini ada penahannya, dia nggak macet. Kenapa nggak macet? Oke, kita jawab ya. Nah, ini sekali lagi untuk pengguna NBL, entah itu kiriman dari saya, atau dari admin lain, atau dari seller gitu ya, atau ambil sendiri. Kalau misalkan punya unit chambernya bengal extra big, memakainya sistem belah alias NBL, nah solusinya kalau misalkan unit kita pas dimasukin mimis, terutama pakai slag, kalau pakai konvensional enggak, sekali lagi kalau pakai konvensional enggak ya, ini terutama pakai slag. Jadi begitu dimasukin nih ya, masukin mimis, terus masuk jalan ke sini ya. Nah, di tengah-tengah ini dia mentok, nggak bisa masuk. Nah, kenapa? Nanti coba saya kasih tahu ya caranya supaya istilahnya aman, lancar jaya.
Kalau di video sebelumnya yang diakalin emang ada di bibir ini ya. Di bibir ini saya akalin. Waktu itu emang cara bubut larasnya saya juga mengalami istilahnya masih ada kurang-kurang istilahnya kurang-kurang tepat. Ternyata si di larasnya itu harus di walaupun dia nggak memakai lubang transfer, jadi di ujung ininya di larasnya itu dibikin landai, seolah-olah dibikin loading lah parkir si mimis tersebut, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja. Ini sekali lagi karena ada juga sebagian ya, ada yang istilahnya konfirmasi ke saya. Nah, saya baru sempet mengakal-ngakalin gitu ya. Terus baru sempet bikin video juga. Udah lama juga sih saya tahu cara ngebenerin ini, cuman ini baru sempet bikin video biar keseluruhannya ya yang make NBL supaya tahu. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini teman-teman ya, ini kan ada bengal. Kalau kebetulan ini kan bengalnya bukan sistem belah ya, bukan NBL. Ini langsung aja. Tapi kalau misalkan mau sistem pakai adapter laras, ya adapter larasnya mendingan kayak gini ya. Soalnya ada juga dia sering bongkar pasang karena di sini ada sedikit waktu pas kita dipakai, di sini ada sedikit rembesan angin, entah itu kurang presisi di bagian larasnya atau o-ringnya belum nemu yang pas, ada seperti itu. Cuman yang saya bahas untuk cara ngebenerin si adapter yang ada di NBL ini ya. Nah, ini nanti dibuka aja. Ini dibuka ya. Cuman saya contohkan di adapter laras seperti ini. Oke, kita lanjut. Nih, ibaratkan ini slug. Ini slug ya. Nih, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita masukin nih ya, ibaratkan nih. Masukin ya, tapi belum masuk ke loading laras ya. Ini baru di tengah-tengah aja. Dia macetnya baru di tengah-tengah maksudnya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ini teman-teman ya, ini lubang transfer. Di sini kan ada, maksudnya ada lubang transfer ya. Cuman saya aplikasikan di adapter laras seperti ini. Dia opal ya, tapi nggak gede segede ini sih. Dia opal aja, agak memanjang. Kalau opal agak memanjang ya. Nah, di sini kan otomatis yang bikin opal itu pakai, entah itu pakai board, pokoknya pakai alat, harus bisa bikin lubang di sini ya. Nah, dia opal. Ketika si mimis slug ini masuk, jadi dia jatuh teman-teman. Jatuhnya seperti kayak gini nih. Nah, gini teman-teman, begitu si slug ini masuk ya, tapi belum sampai ke loading laras, dia agak miring ke kayak gini nih. Jadi agak miring kayak gini ya. Dan akhirnya nih, ibaratkan kayak gini nih. Masuk ya, ini masuk nih slug ini. Dia nungging teman-teman ya, nungging ke kepala si slug ini, nungging ya. Kalau misalkan pakai mimis konvensional ya jelas enggak, karena di sini bulat ya, enggak ada belahan rata kayak gini. Kalau slug itu kan rata. Di sininya kan ada hollow. Nah, kalau konvensional ya enggak aman jaya pokoknya ya. Nah, kalau slug itu jadi terbentur kayak gini nih, di dalam, ibaratkan di dalam. Sedikit aja nih kayak gini nih.
Nah, yang harus kita benerin di bagian ini ya. Nih, di bagian ini ya. Yang harus kita benerin, ini anggap aja ini posisi di dalam ya. Nah, ini di bagian ininya, nih di bagian ininya, di ujung ininya, dikasih landai ya. Entah itu nanti di amplas atau dikikir sebisa-bisanya. Caranya ya gampang di sini. Kan ada, kalau ini dibuka kan kelihatannya seperti ini, sama aja ya. Nanti digosok aja di ujung ini ya. Digosok sampai nggak ada bekas bor atau alat yang bekas ngelobangi ini, atau bisa aja bekas anodes biasanya, tapi menurut saya di sini agak tajam jadi enggak landai. Nah, solusinya kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia landai nih, kalau misalkan dia landai, ini jalan nih, kami ibaratkan kayak gini teman-teman ya. Ini kan slag ya. Kalau misalkan dia landai, dia nggak bakalan jatuh, jadi jalan terus. Si slag ini tidak bertabrakan dengan si dinding yang tajam ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi bukan ini aja, nanti coba di sininya dihaluskan lagi juga nih di bagian ininya ya. Ini di bagian ini agak dilemesin ya. Tapi jangan terlalu landai-landai gitu, maksudnya bibirnya jangan terlalu kegedean, takutnya nanti nggak lurus dengan si laras. Seperti itu ya, mungkin paham ya. Hanya itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan solusinya teratasi yang tadi saya bilang seperti itu. Terus kebetulan ini ada bengal esrabik. Saya belum tahu juga ini bengal esrabik mau dijadikan apa. Kalau misalkan pakai popor, kemungkinan besar bagusnya ya kayak gini ya. Tambah plenum aja, tinggal pasang regulator. Tapi kalau misalkan punya pikiran untuk dijadikan taktikal gitu ya, nanti bisa diaplikasikan pakai plenum. Biar bahasa keren mah kalau misalkan double plenum kan kenceng ya. Tapi yang udah-udah ya, entah itu nanti mau double plenum atau tidak, berhubung ini ruang tampung anginnya besar ya, gitu-gitu aja nyampe 1000 lah, 1000 fps ya, kayak gini. Oke, untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Mungkin nanti ada video kelanjutannya, ada review yang lainnya. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.